Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Zina Wijayanti dengan NPM 2040401073. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai perilaku kepemimpinan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan ditetapkan. Contohnya seperti memecahkan masalah tanpa emosi, dapat merangkul semua anggota atau teman dengan baik, dapat bersikap adil kepada orang-orang sekitar, dan lain sebagainya. Perilaku kepemimpinan. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Abdul Aziz Wahab bahwa perilaku adalah gaya kepemimpinan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, yang menurut teori ini sangat besar pengaruhnya dan bersifat sangat menentukan dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang bawahan. Adapun konsep perilaku kepemimpinan, menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Effendi, perilaku kepemimpinan ada 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antar 3 faktor. Yang pertama, perilaku tugas, yaitu memberi petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bila mana dan bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara ketat. Yang kedua, perilaku hubungan, merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kematangan, adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat kematangan anak buah merupakan faktor yang paling dominan. Karena itu, tekanan utama dari teori ini terletak pada perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan mempengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberi instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya, maka dapat menciptakan efektivitas organisasi. Adapun macam-macam perilaku kepemimpinan. Yang pertama, perilaku instruktif. Terbangunnya komunikasi satu arah, pimpinan membatasi peranan bawahan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Yang kedua, perilaku konsultatif. Pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan. Bantuan terhadap bawahan ditingkatkan, tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Yang ketiga, perilaku persuasif. Kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang atau sama. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah semakin meningkat, pemimpin makin mendengarkan secara dua arah atau intensif terhadap bawahannya. Keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah. Yang keempat, perilaku delegatif. Pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhannya kepada bawahan. Bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri. Menurut Stockdale yang dikutip oleh Muwahid Sulhan, mengemukakan bahwa untuk menilai perilaku kepemimpinan ada 12 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perwakilan. Pemimpin berbicara bertindak sebagai wakil kelompok. Yang kedua, tuntutan perdamaian. Pemimpin mendamaikan tuntutan konflik dan mengurangi ketidakteraturan dari sistem yang ada. Yang ketiga, toleran terhadap ketidakpastian.
Pemimpin mampu memberikan toleransi terhadap ketidakpastian dan penundaan tanpa kekhawatiran atau gangguan. Yang keempat, keyakinan. Pemimpin mampu menggunakan persuasi dan organisasi secara efektif serta memperlihatkan keyakinan yang kuat. Yang kelima, struktur inisiasi. Pemimpin dengan jelas mendefinisikan peranan kepemimpinan dan memberikan kesempatan bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang keenam, toleransi kebebasan. Pemimpin membiarkan bawahan berkesempatan untuk berinisiatif, terlibat dalam keputusan dan berbuat. Yang ketujuh yaitu asumsi peranan. Pemimpin secara aktif menggunakan peranan kepemimpinannya daripada menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain. Yang kedelapan, konsiderasi. Pemimpin memperhatikan kerjasama dan bantuan kontribusi kepada bawahannya. Yang kesembilan, penekanan pada hal-hal yang produktif. Pemimpin mementingkan untuk menekankan kepada hal-hal yang bersifat produktif. Yang ke-10, ketepatan yang bersifat produktif. Pemimpin memperlihatkan wawasan ke depan dan kecakapannya untuk memperkirakan hasil yang akan datang secara akurat. Yang ke-11, integritas. Pemimpin memelihara secara akrab jaringan organisasi dan mengatasi konflik antar anggota. Yang ke-12, orientasi kepada atasan. Pemimpin memelihara hubungan ramah tamah dengan atasan yang mempunyai pengaruh terhadap pemimpin dan berjuang untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Kedua belas faktor tersebut sangat membantu dalam menganalisa dan memperbaiki perilaku pemimpin dalam organisasi apapun. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila adalah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.